Baik, pertemuan kali ini adalah kita ngebahas mengenai migrasi atau migration, biasa disebut dengan migration di dalam Laravel ya. Sebelumnya kita mau bahas mengenai Blade, itu lebih ke tampilan, templating dan lain-lain. Nanti kita bahas lebih jelasnya lagi saat kita lanjut ke materi selanjutnya. Tapi sekarang kita lanjut dulu ke migrasi atau migration. Di sini kita tidak akan merunning atau menjalankan server ya, tidak akan menjalankan server, tapi kita coba running dengan menggunakan database saja. Nanti yang harus disediakan yang pasti PHP myadmin-nya aktifkan. Di sini saya sebelumnya saya sudah buat yang di kelas A aja deh. Saya pakai yang kelas A aja. Di sini belum ada tabel apapun ya, belum ada tabel apapun. Nanti kita coba tambahkan tabelnya dengan menggunakan migrasi. Right. Lalu siapkan terminal ya, entah itu terminal yang dari PowerShell-nya ataupun yang memang bawaan dari VS Code, itu silakan. Jadi saya menggunakan terminal di sini aja. Oke, kita bahas dulu ke materinya. Nah, jadi kita akan membahas migration kali ini. Jadi secara pengertian, sebetulnya migrasi itu hampir sama seperti version control untuk database. Istilahnya migrasi version control untuk database lah. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya kita bahas mengenai Git itu untuk keseluruhan perubahan, tapi untuk migrasi atau migration itu hanya khusus untuk di database saja. Jadi yang hubungannya dengan migrasi ini sebetulnya kita berhubungan dengan database. Jadi keuntungannya sendiri sebetulnya ini lebih mudah jika kita bekerja secara tim. Jadi kalau misalkan ada satu orang di dalam tim tersebut merubah sebuah database, itu kita tidak usah mengirimkan database atau SQL-nya yang kita kirimkan ke tim atau kita kirimkan ke GitHub ataupun ke Git version-nya ya, version control-nya. Tapi kita hanya dengan menggunakan migration saja, nanti kita kirimkan ke version control-nya. Setelah itu nanti di running, maka semua database-nya itu akan sama semuanya. Sederhananya seperti itu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga di awal, jadi file migration itu akan tersimpan di directory database, ada di foldernya migration. Semuanya ada di situ. Jadi setiap nama file migration itu di akhirnya itu memiliki timestamp yang memungkinkan Laravel menjalankan migration sesuai dengan urutannya. Jadi runningnya itu berurutan. Jadi kalau misalkan saya membuat migrasi 1 lalu migrasi 2, maka yang dijalankan itu dari migrasi 1 lalu ke migrasi 2, tidak migrasi 2 dengan 1 juga. Tidak, berdasarkan yang di runningnya berdasarkan timestamp yang dibuatnya ya. Nah, cara membuatnya sendiri sebetulnya mudah, tinggal dijalankan aja. Di sini ada PHP artisan make migration, ada create user table, itu untuk yang perintah terakhirnya. Yang create user table itu yang ini adalah nama migrasinya ya. Nama migrasi itu tidak default atau tidak ada aturan tertentu, jadi sebetulnya bebas. Tapi biar lebih memudahkan identifikasinya, kita buat, kalau misalkan pengen membuat sebuah tabel, kita gunakan create user table. Berarti artinya kita akan membuat tabel dengan nama users. Nah, setelah itu di parameter terakhir itu ada dua pilihan. Apakah kita akan membuat tabel ataukah akan memodifikasi tabel. Kalau misalkan akan membuat tabel, berarti kita menambahkan fungsi create. Penulisannya -- create. Jadi seperti ini, PHP artisan make migration create user table, create user. Untuk yang create ini pun sebetulnya tidak usah ya. Untuk yang create ini tidak usah karena dia otomatis. Ini karena otomatis kalau untuk create ya, jadi nanti akan dibuatkan secara otomatis. Nah, untuk yang table itu sebaiknya menggunakan nama terakhirnya, atau di sini -- table ada nama tablenya, jadi akan lebih mudah. Nah, jadi kita bisa gunakan yang ini ya. Kalau untuk yang ini optional sebetulnya. Untuk yang kita tidak menggunakan ini pun nggak jadi masalah ya. Jadi kita ada dua pilihan, entah itu akan membuat table ataupun memodifikasi table ya.
Nah, nanti di dalamnya itu, di dalam saat kita sudah membuat file migrasinya, itu ada dua metode yang akan kita dapat, yaitu metode up dan metode down. Dua metode up dan metode down. Metode up digunakan untuk membuat tabel, kolom atau indeks yang pada database-nya, sedangkan untuk down itu lebih ke mengembalikan operasi yang telah dijalankan atau lebih ke exception. Jadi mungkin lebih ke di sana biasanya itu ada drop table ataupun drop if exist table-nya ya. Jadi akan lebih istilahnya lebih ke apa ya, kayak pengecualian lah. Kalau misalkan tabelnya ada berarti tidak usah di-create, jadi akan dijalankan yang running seperti itu ya. Nah, untuk yang oke, kita nggak akan bahas ini dulu. Kita akan coba running dulu. Di sini sudah ada 3 sebetulnya. Kita akan coba tambahkan. Kita akan buat 1. Ini saya lihat dulu di sini. Kita coba tambahkan. Saya coba clear dulu sininya. PHP artisan make migration. Nah, kita tambahkan filenya. Saya akan coba namakan file flags table itu create. Nah, ada prosesnya. Ini lagi proses build ininya ya, migrasinya. Seharusnya sudah selesai. Saya coba lihat di sini. Nah, ini create flag ini sudah ada. Nah, secara default itu akan seperti ini ya. Ini yang akan kita dapat secara defaultnya. Di sini up-nya sudah ada big increment sama timestamp, sama down, drop if axis, flag-nya. Ya, jadi nanti sebetulnya yang di running itu adalah yang bagian yang up yang ini. Yang ini kita akan coba tambahkan. Saya tidak akan menggunakan big increment, saya hanya akan menggunakan increment saja. Itu bedanya hanya di bukan tipe data, tapi lengthnya ya. Jadi kalau big increment itu lebih besar. Saya coba di sini tambahkan table string name. Saya setupnya sekitar 50. Nah, artinya kita akan membuat kolom string, kolom name dengan tipe datanya string dengan lengthnya itu udah 50 ya. Jadi kita akan buat table kolom-kolomnya dulu. Table selanjutnya string, saya akan coba tambahkan airline sekitar 50 juga udah. Nah, untuk yang timestamps ini dia sebetulnya otomatis. Jadi ini fungsi yang ada yang sudah disediakan oleh Laravel, walaupun di sininya kita seperti membuat satu kolom ya, timestamps, tapi nanti hasilnya itu adalah 2 kolom. Yang pertama itu udah created at sama yang updated at. Itu jadi satu paket sebetulnya untuk yang ini. Ya. Nah, setelah itu save. Kita coba running. PHP artisan migrate. Nah, setelah ini kalau misalnya kita lihat di sini migrating. Nah, ini sebetulnya kita melakukan ada beberapa perintah. Nih, ada beberapa migrasi yang kita lakukan. Yang pertama user table, yang kedua password reset, ke jobs table, sama yang slide. Padahal kita tadi sudah bikin hanya bikin slide, tapi di sini ada. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan di awal, kalau misalkan secara default itu memang sudah ada migrasi yang sudah dibuat. Nah, ini hasilnya ya.
kalau dilihat di database-nya, nah ini jenis seperti ini. Ini yang file yang sudah kita buat tadi ya, struktur, the name, airline, created app, dan activity app. Yang ini hasilnya dari timestamp tadi ya. Kalau dilihat di sini, ini ada tadi file jobs, password reset, dan user. Tapi di sini ada tabel migration. Nah, migration itu adalah untuk mencatat batch posisi migrasinya. Tadi kita sudah melakukan satu kali migrasi ya. Kita sudah melakukan satu migrasi, maka di sini yang muncul di sini adalah batch 1 misalkan. Ini adalah migrasi pertama. Jadi ini sudah tercatat. Yang di migrasi pertama itu kita buatkan create table yang dijalankan ya, create table, create password reset, create table, sama create flight table. Sorry. Jadi ini yang dibuatkan saat pertama ya. Nah, kalau dilihat kan ini, jadi ini yang dijalankan. Kalau misalkan kita buatkan yang kedua, kita coba buat yang kedua di sini. Kita buat yang pakai aja di sini. Saya buat flight, kita coba buat MHS lah. Create. Sudah. Ini saya akan langsung running aja. Saya akan coba langsung menjalankan sebentar. Langsung migrate. Artinya kita akan membuat tabel mahasiswa ya, create MHS, berarti kita membuat tabel MHS ya, dengan kolomnya adalah yang ada di sini. Oke. Nah, coba dibuat, kita lihat di sininya, UTML-nya. Nah, ini sudah ada MHS, strukturnya kita lihat. Nah, ada bikin integer, ini bikin tipenya, create sama update itu dari timestamp yang tadi. Nah, kalau dilihat dari migrasinya, artinya yang tadi yang kita created mahasiswa table itu adalah ada di batch yang kedua ya. Jadi proses migrasinya itu yang kedua. Ini yang pertama, ada 4 tabel yang kita buat, yang MAS itu adalah yang pertama, yang kedua selanjutnya. Nah, ada beberapa proses yang kita lakukan yang di sini ya untuk menjalankan migrasi. Jadi tadi kita sudah lakukan untuk yang migrate, yang ini itu untuk menjalankan semua migrasinya dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalkan ternyata ada yang sudah dimigrasi tapi kita running lagi, itu tidak akan dijalankan ya. Misalkan seperti ini, ini kan sudah kita migrasikan, kita coba migrate lagi. Ini sebentar. Nah, ini nothing to migrate, artinya tidak ada perubahan di dalam database terbaru, tidak ada update yang terbarunya, jadi tidak ada yang dilakukan migrasinya. Nah, kalau untuk yang false itu sebetulnya sedikit memaksa, bukan sedikit, tapi kita memaksakan file yang dimigrasi tersebut, hasil dari migrasi itu dijalankan di running tanpa kita tahu efeknya akan seperti apa ya. Tapi kita harus tahu juga kalau misalkan operasi migrasi itu sifatnya itu destruktif, artinya kalau misalkan kita lakukan pemaksaan atau melakukan migrasi secara paksa, kemungkinan besar kita akan bakal kehilangan data ya. Kalau misalkan datanya sudah ada dan belum terdapat imigrasi atau ya istilahnya destruktif, kalau misalkan di luar migrasi tersebut atau kita running di force, dan kita bisa kemungkinan akan kehilangan datanya ya. Jadi harus hati-hati saat kita akan melakukan migrasi. Nah, untuk yang rollback, artinya kita mengembalikan ke operasi migrasi terakhir. Tadi kita sudah mempunyai operasi dua kali migrasi ya, yang ini 1 dan 2. Artinya kita posisinya berada di 2. Kalau misalkan kita rollback, kita akan kembali lagi ke posisi yang 1. Jadi yang create tabel mahasiswa ini harusnya akan hilang. Jadi kita akan coba untuk yang migrate. Nah, untuk yang rollback itu sama aja seperti yang rollback ini, tapi untuk posisinya disesuaikan ya. Di sini ada step sama dengan 3, artinya kita akan migrasi ke 3 tahap ke belakang dari migrasi yang sudah titik terakhirnya ya.
Dan untuk yang reset ini untuk mengembalikan semua migrasi dan menghilangkan tabel hasil migrasinya. Jadi hasil migrasinya istilahnya jadi nol lagi, jadi dimulai dari awal lagi ya kalau untuk yang migrate. Nah kalau untuk yang di sini ada lagi rollback sama migrasinya. Untuk yang refresh ini melakukan rollback sebenarnya ada 2 tahap untuk yang refresh ini. Jadi yang pertama kita melakukan rollback dari awal, lalu mengembalikan semua migrasinya dan menjalankan perintah migrate-nya. Nah kalau untuk yang fresh ini agak berbeda dengan yang refresh. Kalau yang refresh, kalau misalkan kita rollback, sebetulnya folder migrasi masih ada, tapi kita diulang dari awal lalu kita jalankan migrasinya. Jadi semuanya sebetulnya jadi walaupun ada beberapa migrasi yang berbeda, beberapa tahapan, tapi bakal dianggap jadi satu migrasi karena kita ngulangnya dari awal. Nah kalau untuk yang fresh ini harus hati-hati, apalagi kalau misalkan kita melakukan migrasinya terhadap tabel yang sebetulnya ada tabel yang sudah kita buat tapi tidak dilakukan dengan migrasi. Artinya kalau misalkan kita menggunakan fresh dan kita menambahkan satu tabel di dalam fresh tadi, di dalam migrasinya, artinya folder yang sebelumnya itu akan hilang dan ditambahkan folder yang barunya. Karena di sini di fresh itu sebetulnya dia menghapus semua tabel dulu. Jadi drop all tables dulu, atau dihapus semuanya, dikosongkan dulu semua tabel yang ada di dalam database, baru dijalankan migrasinya. Ya kan? Kalau misalkan ternyata ada yang tabel yang yang dibuat bukan dari hasil migrasi, berarti akan hilang karena semuanya dihapus dulu. Nah, makanya kita harus hati-hati dengan menggunakan yang fresh. Nah, kita coba menggunakan yang rollback. Di sini 1 dan 2 ya. Kita coba migrate rollback. Sudah di rollback. Jadi di sini ada create table mahasiswanya sudah di rollback ini. Nah, kalau misalkan dilihat di sini, kita ke strukturnya. Di sini sudah tidak ada tabel mahasiswanya. Kalau dimigrasi, yang ini pun sudah hilang. Ya, untuk yang mahasiswanya sudah hilang. Jadi dikembalikan lagi. Ya, kalau misalkan dijalankan ya tinggal di running lagi aja. Kita coba running lagi deh, biar kelihatan untuk yang refresh ya. Sudah, kita lihat ini sudah ada lagi strukturnya. Ini tetap boleh balik lagi ke yang kedua. Oke. Nah dari sini kita coba perintah yang refresh ya. Kita coba perintah refresh. Nah, ini nah di sini bisa terlihat ya, refresh. Kita rolling back dulu semua tabel yang mahasiswa, yang flight, fail job, password, user dan seterusnya, baru kita migrasi ulang sampai ke mahasiswanya lagi. Artinya itu jadinya bukan lagi ada 2 migrasi, tapi harusnya jadi 1 migrasi karena kita rollback dulu. Dan kita lihat di sininya, migrasinya udah 1, bukan lagi 2 begitu. Itu untuk menambahkan ya, untuk membuat tabel. Slide. Nah setelah itu kita coba melakukan modifikasi ya, modifikasi terhadap kolom yang sudah kita buat. Kita akan coba modifikasi terhadap yang di flag ini ya. Yang ada di flag ini kan tabelnya, sebentar, tabel flag itu ada name, airline, create add, sama updated add. Kita akan coba mengubah yang airline ini, sama kita akan menambahkan kolom yang ada di sini. Nah untuk mengubah sebuah kolom kita tidak bisa menggunakan fungsi create, tapi kita menggunakan function table seperti ini. Nah, kayak migration. Modify
modify flags table, table sama dengan flags. Kita tidak menggunakan create ya di sini karena kita akan mengubah table ya. Oke, kita lihat di sini ini sudah ada. Oke. Kalau yang sebelumnya yang create itu di sininya create, tapi kalau untuk yang modifikasi itu di sininya itu adalah table ya. Kita akan coba ubah yang table yang ini ya, yang airline. Kita akan coba tambah ganti ininya jadi bukan 50 tipenya, jadi kita akan tambahkan jadi 150 dan kita akan menambahkan kolom deskripsi setelah airline. Table string airline, hampir seperti menambahkan ya. Sini sama, tapi di sini kita menggunakan function change. Artinya kita mengubah yang airline ini, bukan menambahkan. Kalau menambahkan seperti ini. Text description after airline. Nah, ini untuk menambahkan. Jadi ini menambahkan, posisinya itu adalah setelah di kolom airline. Ini ya. Harusnya kalau misalnya kita running ini error ya. Kita coba migrate aja langsung. Nah, ini error karena untuk memodifikasi tabel itu harus ada yang diinstal. Kita menginstal doctrine dbl ya, ini ya, doctrine dbl. Nah, sebelum untuk mengubah migrasi tabel ini kita harus install dulu dbl nya dengan menggunakan composer require doctrine dbl. Composer require doctrine dbl. Bentar. Ini lumayan agak lama ya. Two hours later. Nah, oke. Setelah diinstal, ini di laptop saya lumayan agak lama. Ini hasilnya kalau misalkan sudah diinstal ya, sudah berhasil menginstal doctrine dbl nya, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita running lagi php artisan migrate ulang. Nah, ini modifying flags table ya. Kita coba lihat di tabel flight yang tadi ya, strukturnya seperti yang kita tidak ubah. Airline kita tambah jadi 150 dan description itu kita tambah ya, jadi nambah kolom deskripsi atau description seperti ini ya. Ini untuk mengupdate tabelnya, entah itu mau menambahkan pixel length-nya ataupun kita menambahkan kolom yang lainnya. Nah, lalu setelah itu kita bisa juga mengubah, misalkan saya pengen mengganti yang name ini, tabel name saya akan ganti jadi username. Kita bisa mengubahnya itu dengan menggunakan fungsi rename column. Yang dirubah itu yang pertama name-nya, name mana yang diubah, dan digantinya itu akan menjadi apa. Ini untuk yang parameter keduanya itu dirubahnya menjadi seperti apa. Kita ganti jadi username. Kalau misalkan di migrate ini harusnya enggak ya, nanti untuk migrate saya coba pakai refresh aja biar balik dari awal ya. Oke. Nah, ini structure username sudah jadi berubah lagi ya, username sudah berubah. Itu untuk mengganti username. Kalau misalkan untuk menghapus kolom, nah kita bisa menggunakan fungsi drop column, table drop column. Yang kita akan coba hapus itu yang description ini ya dia.
description. Description. Nah, seperti ini. Nah, tetapi untuk yang drop column ini di dalam satu perintah kita bisa langsung ngedrop beberapa kolom secara sekaligus ya. Tapi di dalam isinya itu harus menggunakan array. Misalkan kalau ini kan satu, kalau ini kan satu kolom yang akan kita hapus. Tapi kalau misalkan banyak, kita menggunakan fungsi array seperti ini. Misalkan sama username juga kita hapus. Nah ini kalau misalkan kita hapusnya jadi dua atau lebih dari satu ya, kita coba running. Kita coba pakai migrate refresh saja. Kita refresh. Nah ini, jadi untuk yang username sama deskripsinya atau deskripsinya ini sudah hilang. Nah, oke. Selanjutnya di dalam migrasi ini pun di modifying table itu kita bisa melakukan menambahkan atau alter table index ataupun ke unique ya. Sekarang kita coba untuk yang airline ini, saya akan coba menjadi indeksnya unique. Nah, kalau misalkan mau menambahkan unique, kita gunakan fungsi table unique. Yang kita ubahnya itu adalah airline. Jadi kita set kalau misalkan airline ini dia memiliki key-nya unique, ataupun mau index pun bisa. Kalau index kita gunakan fungsi index yang ini ya, index seperti ini ya. Tapi biar kelihatan kita gunakan fungsi terima unique saja. Kita coba running. Oke, kita lihat. Nah ini sudah jadi fungsi unik ya. Airline dia sudah memiliki fungsi unik ya. Nah, kalau untuk yang lainnya itu bisa dilihat di sini ya, di file table ini. Itu kalau misalkan kita mau set primary key, kita bisa gunakan primary key, primary. Untuk yang unik, untuk yang index, special index, drop primary, drop unique, dan seterusnya ya. Ini bisa kita lakukan. Nah, untuk foreign key kita akan coba langsung ke studi kasus ya. Nah, jadi kasusnya gini. Dengan menggunakan foreign key ini, jadi kita akan membuat tabelnya itu saling berelasi ya. Jadi ada memiliki primary key dan foreign key-nya. Nah, di sini sebetulnya yang menggunakan ini ya. Nah, di sini kita gunakan set table foreign key-nya. Artinya di dalam tabel yang kita pilih itu kolom mana yang akan kita pilih menjadi foreign key-nya. Nah, reference itu adalah kita ngambil key-nya itu atau bereferensinya atau berelasinya itu dengan kolom yang mana di tabel yang mana, yang ini ya. Ini kolomnya, yang ini kolom dari tabel yang kita pilih, dan ini itu adalah tabelnya. Kalau untuk yang on update ini tipenya entah apakah, biasanya sih kalau cascade itu artinya kalau misalkan di file induknya itu berubah, artinya yang di relasinya juga dia otomatis akan berubah. Jadi tidak harus manual, jadi dia akan langsung otomatis berubah ya kalau misalkan menggunakan cascade. Makanya di sini saya contohkan dengan menggunakan cascade saja. Nah, sampelnya gini. Saya akan membuat sebuah table. Yang table flight tadi sudah ada, table airline yang akan kita buat. Nah, untuk yang table flight kita akan coba menambahkan kode pesawat dan kode airline sama rute. Tapi yang relasinya itu hanyalah kode airline saja. Nanti yang berhubungannya dengan ke yang ini, yang ada di table airline ya. Jadi nanti saya akan coba buat dulu yang table airline dulu ya. Saya akan coba hapus dulu yang table flight-nya. Nanti kita ulang dari awal. Untuk menggunakan yang membuat airline yang ini ya. Jadi kita coba kita lihat ke sini, mahasiswa sudah hilang. Saya coba reset dulu deh ini.
kita coba reset dulu. Berapa artisan baik reset ya, sudah dirobek semua sebetulnya. Nah tadi hanya ada satu, yang ini saya hapus. Kita mau di awal lagi, hapus yang mahasiswa pun saya hapus, yang flight saya hapus. Nah kita buat dari yang airline, travel, artisan, migration, trip, airlines, table, airline table di sininya trip. Oke. Oh salah, apa? Airlines. Yang ini kita ganti jadi flights. Oke. Kita sudah buat dua yang ini. Kita akan isi dulu yang airline-nya. Nggak apa-apa lah, ini jadi airlines. Harusnya sih saya ganti jadi airlines saja. Airline, kita lihat spesifikasinya. Yang airlines dia hanya ID, kode airline karakter 5 sama nama maskapai string 50. ID-nya kita coba integer. Lalu tadi ada kode airline ya. Kode airline karakternya 5. Cat kode airline karakternya 5. Dan terakhir itu kita gunakan nama maskapai string 50. Table string nama maskapai 50. Nah, lalu kita sebetulnya di sini yang kode airline dia harus memiliki indeks ya. Jadi dia biar biasa berelasi, karena yang ID ini dia otomatis jadi primary key. Nah, untuk yang ini kita harus bikinkan indeks dulu agar dia bisa berelasi dengan yang ada di tabel fungsi, tabel file-nya. Biar lebih mudah, biar lebih cepat ya. Yang kode airline ini kita bisa langsung mengikat saja. Indeks selesai seperti ini. Ya, kita buat untuk yang flight ya. Flight kalau nggak salah ini masih ID ya. ID, kode pesawat, kode airline, dan rute string. Kode pesawat string 10. Itu string kode pesawat string 10. Lalu table cat kode airline kita kalau nggak salah 5, kita set jadi indeks. Jadi faktor 5 foreign key. Biasanya kalau untuk yang indeks ini, biasanya yang foreign key kita harus set dulu indeks biar dia bisa berelasi ya, saling berelasi. Makanya tadi saya tambahkan indeks, tambahkan rute string 25, table string rute 25. Nah, terakhir saya akan coba hubungkan, coba relasikan. Kita buat foreign kode airline yang ini ya, foreign key-nya itu kita akan membuat sebuah foreign key dari yang ini. Nah, kita dicoba foreign key. Sini referensinya sama ke kode airline juga. Lalu on-nya itu tabelnya ya, tabelnya artinya kita pakai ke airlines. Terus airlines terakhir kita gunakan on update, kita gunakan cascade. Kita cek
airline sudah, ini sudah index. Dan untuk yang foreign key sini kode airline sudah index juga, dan ini sudah terhubung kode airlines ya, referensinya kode airlines kita coba running. PT Artisan Trade sini sudah running, kita lihat, kita akan coba lihat relasinya. Di sini yang flight sama airline sudah ada terhubung ya. Kalau misalkan dilihat di sini ini nggak ada, tapi kalau misalkan dilihat di flight struktur relasi, nah ini ada ya, ini sudah terhubung. Kalau misalkan mau lebih jelas bisa kita lihat di designer. Nah ini airline sama flight ini ada relasi, maka dia sudah terhubung. Nah jadi begitu kalau untuk membuat sebuah tabel saling terhubung ya, kita bisa menggunakan frame fungsi foreign yang ada di Laravel yang migrasinya. Oke. Selanjutnya nah ini tadi outputnya. Nah untuk tugas, jadi untuk latihan lebih mudah sebetulnya. Jadi tugasnya itu buatlah migrasi untuk membuat beberapa tabel yang saling terhubung dengan struktur tabel seperti yang di bawah ini. Jadi sebetulnya nanti ada 5 tabel di sini ya. Ada 5 tabel. Yang pertama tabel dosen, di dalamnya ada NIDN, ada nama. Untuk yang tabel mahasiswa NPM, NIDN sama nama. Untuk yang tabel mata kuliah pun ada kode mata kuliah, nama mata kuliah sama SKS. Nah untuk yang di mata kuliah ini terhubung untuk yang mahasiswa ini terhubung, ada file kolom NIDN itu terhubung dengan yang ada di dosen. Artinya dari mahasiswa ini kita bisa tahu kalau misalkan NIDN ini adalah dosen walinya, anggaplah seperti itu. Untuk mata kuliah jadi nggak ada, nanti terhubungnya ke yang di KRS. Yang di KRS ini ada ID, ada NPM sama yang kode mata kuliah. Kalau NPM ini ngambil dari kolom NPM yang ada di mahasiswa, sedangkan untuk yang kode mata kuliah yang di KRS ini itu ngambil dari mata kuliah ini, kode mata kuliah. Yang terakhir untuk yang jadwal ada ID, kode mata kuliah, NIDN, kelas, hari sama jam. Untuk yang kode mata kuliah ini ngambil dari mata kuliah, untuk NIDN ini dari dosennya yang ini ya. Jadi semuanya terhubung. Kalau misalkan relasi terhubungnya nanti akan seperti ini: dosen, mahasiswa, jadwal, mata kuliah, dan KRS ini yang saling keterhubungannya ya. Nanti silakan dikerjakan dan dibuatkan migrasinya. Yang dikirim itu adalah file migrasinya saja di Classroom ya, jadi bukan keseluruhan aplikasi Laravelnya, tapi hanya file migrasi yang dibuatnya saja ya. Kalau mau ada yang ditanyakan silakan nanti di share di Classroom saja, bisa nanti ada tanya jawab ya. Untuk absensi bisa langsung mengakses link ini ya. Jadi nanti masuknya ke Google Form, nanti diisi aja itu sebagai bukti absensi atau bukti kehadiran juga ya. Terima kasih.